103,4 Kelas FM, this is the Actual Radio. Kita masih di program Kata KJ bersama Bapak Khairul Jasmi, tokoh pers Sumatera Barat dan pemimpin redaksi Harian Singgalang. Program ini juga disponsori oleh Harian Singgalang. Pak KJ, sebelum lanjut diskusi, dia membacakan beberapa tanggapan dari Classy People yang sudah masuk melalui IG Classy FM di @classy_fm. Jadi yang pertama sekitar 57% pendengar Classy FM yang menjadi follower di IG Classy FM sudah mengetahui tentang Perda Adaptasi Kebiasaan Baru. 100% sangat yakin dengan penerapan Perda ini COVID-19 bisa dikurangi penyebarannya, dan juga 100% follower Classy FM di IG juga setuju dengan penerapan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru tersebut. Tanggapan lainnya adalah masalahnya katanya kampanye mungkin sudah menghabiskan uang miliaran tapi pejabat dan aparat malah melanggar banyak aturan. Kemudian ada juga tanggapan lain yang mengatakan Perda atau apapun aturan lainnya, yang penting adalah komitmen untuk melakukan eksekusi dan kesadaran masyarakat. Dan juga ada tanggapan lainnya, semoga masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan dengan adanya Perda AKB ini menjadi lebih patuh lagi. Itu saja Pak KJ, silakan dilanjutkan diskusinya. Saya terdengar sinyal? Ya, terdengar Pak. Saya mengapresiasi semua tanggapan itu. Menurut saya ini harus digebiarkan. Ada gebiar paling hebat di Sumatera Barat yang pernah dilakukan sepanjang sejarah Orde Baru ke atas, yaitu MTQ 13. Ya. Itu gebiar yang paling hebat. Bisa itu ditiru Pak Dayat, pola yang dilakukan oleh Pak Zuaranas, bagaimana menggebiarkan MTQ dan bagaimana menggebiarkan kita menjauhi COVID. Saya kira staf-stafnya masih ada yang Gamawan Fauzi misalnya, masih banyak yang hidup, dan Pak Azwarnya masih ada. Saya kira pola itu kita pakai untuk menggebiarkan, dan di perguruan-perguruan tinggi itu harus dilakukan oleh para rektornya, sehingga mahasiswanya menyebarkan pula itu ke orang lain. Juga anggota DPRD Sumatera Barat itu masing-masingnya harus punya beban Pak Dayat. Dia harus menjadi duta bagi Perda ini. Kalau hanya komisi Pak Dayat saja, kayaknya agak berat. Jadi semua anggota DPRD dan keluarganya harus menjadi duta dari Perda ini. Menurut Pak Hidayat bagaimana? Silakan. Itu betul Pak KJ. Itu yang kita harapkan. Bagaimana mengoperasionalkannya? Di Detikcom, di beberapa media saya sudah katakan ini nomor registrasi sudah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Saya desak Saudara Gubernur untuk segera membentuk tim sosialisasi dan edukasi. Kalau apa yang dikatakan oleh Uda KJ tadi, kalaulah Hidayat hari ini gubernurnya, besok pagi kita laksanakan langsung. Tapi kuasa di DPRD hanya meminta, mendesak, dan mengingatkan. Sebab berkonsekuensi operasional, berkonsekuensi sumber daya, dan berkonsekuensi anggaran. Itu regulasinya peraturan gubernur. Peraturan gubernur tentang tim sosialisasi. Ketuanya adalah Khairul Jasmi, sekretarisnya Piki, bendaranya Classy FM, anggotanya dari MUI, dari Bendokandung, dari ini, selesai. Briefing, rapat, kita samakan persepsi tentang corona ini, kita samakan persepsi tentang apa yang maksud tujuan dari Perda ini. So, pagi, move langsung ke segmentasi masing-masing. Perwakilan kampus ke kampus, perwakilan masjid, mainkan di masjid, perwakilan imam, mainkan di imam, perwakilan ormas, mainkan di ormas. DPRD juga seperti itu. Ini akan menjadi gerakan bersama. Kenapa demikian, Pak KJ? Sebelum vaksinnya ditemukan, siapapun juga tidak bisa melawan corona. Ini perang hantu. Dia menyerang tapi tidak jelas di mana posisi serangan dari lawan ini. Gitu. Tidak ada jalan lain adalah mencoba meminimalisir penyebarannya, mengantisipasi atau memutus mata rantai penyebarannya. Caranya adalah protokol COVID, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi sebagai masyarakat akan ada yang abai. Nah,
keabehan ini perlu ada penegasan, tindakan. Nah, inilah perda. Walaupun secara politik hukum, ini perdanya masih, masa 2 hari, masa 100.000 Bang Haji. Kalau seandainya 50 juta langsung, nggak pakai masker 20 juta, GG langsung kan. Nah, kita di DPRD mengatakan namanya perda, sanksi tentu harus ada untuk dia berwibawa perda ini. Bertaji istilahnya gitu. Kalau peraturan kau tidak bertaji, misalnya awak tidak pakai SIM, tapi hanya diingatkan saja, tidak akan mengurus SIM orang-orang nih. Masyarakat, maksud saya sendiri tidak akan urus SIM. Tapi kalau ditilang harus ke pengadilan, harus denda, tidak bisa membawa sepeda motor, baru awak takut, sehingga awak urus SIM. Itu aja muatannya begitu, Pak KJ. Dulu. Dilepas, Pak. Menghimbau para milenial di medsosnya agar berkampanye soal COVID ini. Karena medsos itu pengaruhnya besar. Nah, Ibu Nora, tadi kan banyak pendapat itu dan sudah ditanggapi oleh Pak Hidayat. Menurut Ibu bagaimana pendapat milenial yang melalui Twitter, Instagram, dan segala macam yang masuk ke Klesi FM? Ya, ya saya pada prinsipnya sebenarnya Pak, memang anggota dewan kita gitu ya yang sudah mengetahui termasuk milenial memanfaatkan semua sumber daya. Nah, kalau milenial tentu mereka sangat akrab dengan teknologi informasi. Jadi barangkali duta-duta yang ada di setiap instansi pemerintah daerah itu bisa dimanfaatkan. Entah itu udah Uni Sumbar gitu ya, ini khususnya milenial ya Pak, entah itu duta lingkungan, duta bahasa, duta kelautan, duta pariwisata, dan duta-duta apapun, atau mungkin bisa kerjasama dengan organisasi mahasiswa, saya pikir itu lebih efektif dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Twitter. Nah, Pak Hidayat, saya lihat ada anggota dewan yang sangat milenial ya, walaupun tidak milenial lagi ya Pak. Nah, ini lebih memudahkan, ditambah lagi kondisi kehidupan baru ini kan semuanya kita by teknologi gitu Pak, kita memanfaatkan internet. Nah, bisa saja untuk mengefektifkan di segmen milenial, segmen generasi muda, manfaatkan ini gitu. Jadi sosialisasinya tentu kayak buzzer gitu loh Pak. Kita buzzernya untuk kepentingan yang baik, saya pikir tuh nggak masalah gitu ya. Jadi selalu continue dia, ya kayak buzzer, tapi kerjaannya tentu mensosialisasikan perda, bukan untuk memecah belah atau membuat keributan gitu. Nah, ini bisa dikelola oleh pemerintah melalui wadah-wadah duta-duta yang tadi menurut saya, atau memanfaatkan organisasi mahasiswa, tak itu BEM yang ada di Sumatera Barat, se-Sumatera Barat, atau itu sekolah, atau itu PGRI, nah itu lebih mudah kalau untuk segmen milenial. Sehingga milenial ini benar-benar paham. Padahal sebenarnya Pak, kalau saya lihat di mahasiswa, mahasiswa saya gitu Pak ya, mereka sebenarnya paham. Mereka sangat paham bahwa COVID ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita mengalami kesusahan, kesakitan. Dan kalau milenial itu sifatnya kan dirangkul gitu Pak. Kalau kita menyepelekan atau tidak memanfaatkan potensi mereka, ya mereka juga cuek-cuek aja. Namanya mereka milenial, mereka hidupnya dengan gadget Pak. Mereka lebih familiar dengan kehidupan maya dibandingkan dengan kehidupan nyata. Jadi makanya milenial hari ini itu pelajaran menjalani kehidupan realita nyata, ketemu dengan orang itu agak berbeda dengan generasi sebelumnya. Saya pikir yang tadi itu poinnya, memanfaatkan potensi mereka. Baik, yang terhormat yang sedang berhenti di mobilnya untuk acara ini. Vicky, kau berhenti mengetik lu, ngomong. Nah, tadi ada tanggapan Vicky. Bagaimana kalau sosialisasi, Vicky? Siap. Bagaimana kalau sosialisasi soal perda dan hidup menjauh dari COVID ini tidak hanya dilakukan oleh kita pers, tapi juga oleh milenial? Bagaimana menurut Anda dan apa yang mesti dilakukan oleh milenial itu?
Untuk kalau milenial biasanya suka main ke kafe, suka di gadget. Ya, Mungkin tapi udah tutup bro. ada juga yang buka, ada juga yang buka Bang Dayat. Kalau atau ngopi bareng kita bisa, saya tunjukkan yang buka sampai sekarang Bang Dayat. Oh, oke nanti kita kopi goreng. Nah, terus Tetap Perda AKB ini disuarakan ke mereka, mungkin dengan gaya yang berbeda lah. Mereka milenial mungkin ada pula konten-konten milenial yang dibuat oleh tim-tim Pak Gubernur tersebut, apakah dalam bentuk IG, bentuk Twitter dan WA segala macam. Karena itu lebih mengena daripada hanya Satpol PP berkeliling dari ujung Pantai Moro sampai ke ujung Morolasak, kayaknya sangat tidak efektif. Apalagi hanya duduk, pakai masker. Nah, itu sudah zaman kuno sekali, zaman kolonial seperti itu gaya sosialisasinya. Zaman sekarang kita manfaatkan saja, apakah itu teknologi, misalnya IG, Twitter segala macam. Itu satu. Yang kedua, sanksi memang harus ditegaskan. Kalau perlu bikin di videotron yang ada di jalan-jalan tuh, ini mereka yang kedapatan tidak memakai masker, itu akan sanksi sosialnya lebih tajam daripada hanya nyapu jalan atau hilang. Banyak videotron, keluarkanlah dana 1 triliun itu untuk nyewa videotron. Oh, Syanu pelanggar perda, tidak pakai masker. Oh, nampak itu kayaknya lebih berat sanksinya, Pak KJ. Baik, Vicky. Jadi Vicky, Bu Nora dan Pak Hidayat, tips-tips tadi udah didengar oleh pendengar Klesi FM 103.4 FM di seluruh Sumatera Barat dan di tempat-tempat lain yang bisa terjangkau. Acara ini adalah acara rutin Klesi FM, namanya Kata KJ, dan bekerja sama dengan Harian Singgalang untuk mensosialisasikan agar kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sehat selalu. Untuk sehat selalu itu memerlukan tingkat keseriusan dan kepedulian kepada diri masing-masing dan keluarga. Sebelum saya menutup acara ini dan apa saya silakan ke Bu Lia dulu atau saya langsung nih Bu? Langsung ke quote aja Pak. Baik, saya akan membacakan sebuah quote yang saya buat baru saja. Maklum kita kan menulisnya sambil berdiri aja Pak Hidayat, ya kan? Sehat itu kemewahan, sakit itu ujian. Tapi kalau Anda sakit karena corona, itu kelalaian. Makanya cadia jangan dijual, bingung jangan dibeli. Terima kasih para pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada. Vicky sehat selalu, jadilah duta yang terbaik, dan Ibu Nora bagikan ilmumu kepada negeri ini. Pak Hidayat tolong dikawal Sumatera Barat. Saya serahkan kepada Lia di studio. Makasih Pak KJ, terima kasih untuk Pak Hidayat, Ibu Nora, dan Bang Vicky yang sudah menjadi narasumber untuk program Kata KJ hari ini. Demikian Klesi People, obrolan hangat kami di program Kata KJ bersama Bapak Khairul Jasmi, tokoh pers Sumatera Barat dan pemimpin redaksi Harian Singgalang. Program ini disponsori oleh Harian Singgalang. Terima kasih sekali lagi, saya Lia Priyanka pamit. Assalamualaikum and then see you.